Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alim Surya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Rizky Hayani dengan NIM 24044111003. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang model data. Untuk pendahuluan dari materi saya di sini adalah dalam sistem basis data, model data direpresentasikan dalam bentuk skema. Skema adalah deskripsi formal dari struktur data dalam basis data. Skema terdiri dari tabel, kolom, hubungan, dan batasan. Model data adalah pemetaan yang mewakili hubungan logis antara elemen data atau cara menjelaskan bagaimana dapat memvisualisasikan data secara logis. Ada beberapa model data yang umum digunakan dalam sistem basis data ini, yaitu yang pertama ada model hierarki, model relasional, model jaringan, dan model objek. Langsung saja saya akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu model hierarki. Model data hierarki yaitu adalah struktur data yang menggambarkan data sebagai struktur pohon. Struktur ini terdiri dari node-node yang saling terhubung, di mana setiap node memiliki satu atau lebih dari node anak. Sebuah hubungan pada basis data hierarki ini diwakili oleh istilah parent atau induk dan child atau anak. Dalam jenis hubungan ini, tabel induk dapat dikaitkan dengan satu atau lebih tabel anak. Namun, tabel anak dapat dikaitkan hanya dengan satu tabel induk. Di sini saya mencantumkan gambar dari model data hierarkis. Yang kekurangan dan kelebihan dari struktur data hierarkis. Yang pertama, kelebihan struktur data hierarkis: mudah dipahami dan dapat diimplementasikan, efisien untuk mengakses data yang memiliki hubungan parent atau child, dapat digunakan untuk menyimpan data yang besar. Kekurangannya itu tidak fleksibel untuk menyimpan data yang memiliki hubungan kompleks, dapat menyebabkan data duplikat. Yang kedua, model data jaringan. Model data jaringan memiliki struktur berlapis atau hierarkis yang memungkinkan entitas untuk memiliki anak dan orang tua. Ini mirip dengan struktur pohon dalam model data hierarkis, tetapi dalam model data jaringan, satu entitas dapat memiliki lebih dari satu entitas orang tua. Struktur dasar model data jaringan ini adalah agresi atau set. Suatu hubungan disebut agresi atau set. Setiap set mencakup setidaknya dua jenis rekaman, catatan pemilik orang tua dan catatan anggota atau anak. Kemudian satu agresi atau set merupakan representasi hubungan 1:m antara pemilik dan anggota. Kekurangan dan kelebihannya, di sini kelebihan model data jaringan sangat baik dalam menggambarkan hubungan yang kompleks antara entitas dalam basis data, dapat melakukan pencarian data yang efisien terutama jika hubungan antar data sangat kompleks. Yang ketiga, model ini dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam kasus penggunaan khusus seperti simulasi sains dan rekayasa. Kekurangannya, merancang basis data dengan model data jaringan bisa sangat rumit. Tidak ada standar yang seragam untuk model data jaringan ini, lebih cocok untuk data dengan hubungan yang sangat kuat dan kompleks. Model data relasional. Di sini model data relasional memiliki dua jenis, relasi tabel dan normalisasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang relasi tabel. Apa sih relasi tabel itu? Pada model relasional ini, data disusun dalam bentuk sejumlah relasi atau tabel. Basis data dalam model relasional ini dapat digambarkan sebagai kumpulan atau lebih relasi, di mana setiap relasi merupakan koleksi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris atau row dan kolom atau file. Dalam sistem basis data relasional ini, relasi tabel adalah komponen utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir data. Ini adalah beberapa hal penting terkait relasi tabel dalam basis data relasional. Yang pertama ada nama tabel. Setiap relasi tabel memiliki nama unik yang mendeskripsikan jenis data atau entitas yang disimpan dalam tabel tersebut. Kemudian ada atribut atau kolom. Setiap kolom dalam relasi tabel mewakili atribut atau properti dari entitas yang disimpan dalam tabel. Kayak gambar di sini ada field 1 dan field 2, yaitu kode if dan nama if.
Di sini ada baris atau yang ketiga ada baris atau tupel. Setiap baris dalam relasi tabel mewakili entitas atau tupel tunggal yang disimpan dalam tabel. Yang keempat ada kunci primer atau primary key. Salah satu beberapa kolom dalam tabel biasanya ditentukan sebagai kunci primer. Relasi antara tabel. Dalam basis data relasional, entitas yang berbeda seringkali terkait satu sama lain. Yang kedua, normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur database sehingga sebagian besar ambiguitas dapat dihilangkan. Langkah normalisasi dimulai dari langkah paling ringan, yaitu 1NF, hingga langkah paling ketat, yaitu 5NF. Normalisasi ini biasa digunakan sebagai salah satu teknik analisis data pada database, sehingga dapat diketahui apakah pembuatan tabel terkait database sudah baik atau belum. Adapun bentuk-bentuk normalisasi sebagai berikut. Bentuk norma tahap pertama, bentuk norma tahap kedua, bentuk norma tahap ketiga, ada boycott normal form atau BCNF, bentuk norma tahap 4, bentuk norma tahap 5, dan bentuk norma tahap 6. Model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek ini adalah suatu model basis data yang dimana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Data berorientasi objek ini menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Berbeda dengan 3 model sebelumnya, model data berbasis objek ini mengemas data dan fungsi untuk mengakses data atau metode ke dalam bentuk objek. Itulah materi singkat dari saya. Bila ada salah kata dan gugup saat menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi pada akhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.